Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 sedang berada di ternak puyuhnya Pak Jumaidi, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tumurongo di Binjai. Untuk jenis puyuh yang dipelihara Bapak ini, dia itu memelihara jenis puyuh Jepang. Untuk ciri-ciri puyuh adalah puyuh itu memiliki tubuh yang mungil dan bulat. Kemudian memiliki bulu berwarna coklat dengan bercorak bintik-bintik berwarna putih di atas mata dan memiliki paruh dan kaki yang pendek. Dan untuk klasifikasi burung puyuh, kelasnya itu adalah Aves, kemudian ordongnya itu adalah Galliformes, kemudian subordongnya itu adalah Phasianoideae, dan untuk subfamilinya itu adalah Phasianinae, kemudian untuk genusnya itu adalah Coturnix, dan spesiesnya itu adalah Coturnix japonica. Selanjutnya masuk ke bagian manajemen perkandangan. Untuk di sini atapnya sendiri terbuat dari rumbia. Lalu ini kandangnya. Tipe kandang di sini tuh adalah tipe baterai atau sistem sangkar seperti ini. Lalu ada 5 tingkatan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk satu kandang ini ukurannya lebarnya 88 cm dengan tinggi 36 cm. Populasi puyuh di sini tuh ada 21.000 ekor, dan untuk dalam satu kandang ini ada 25 ekor puyuh. Dan untuk bahan kandangnya sendiri di sini terbuat dari broti. Untuk tutupnya ini terbuat dari kawat jaring, lalu yang alasnya ini di bawah terbuat dari jaring plastik. Untuk tempat pakannya, ini tempat pakan sederhana yang terbuat dari plastik seperti ini. Untuk tempat alas kotorannya terbuat dari karung yang dipaku dengan brotinya. Tempat minumnya seperti ini atau nipple drinker. Lalu untuk fasilitas di peternakan puyuh ini terdapat lampu. Lalu di sebelah sini tuh ada CCTV untuk memantau puyuh-puyuh yang ada. Dan di sebelah sini ada kipas angin. Baik, sekarang kita masuk ke harga pembuatan kandang. Harga pembuatan kandangnya itu untuk satu kandang itu kurang lebih 260.000. Nah, lalu alat yang digunakan untuk membersihkan kandang itu ada kereta serong, sekop, sapu, dan ada juga alat yang membantu untuk mengambil telur, yaitu penyerok telur. Nah, untuk faktor lingkungan yang harus diperhatikan di dalam kandang itu suhu dan kelembapan. Untuk tenaga kerjanya ada 4 tenaga kerja untuk 21.000 ekor puyuh. Nah, untuk bibit puyuh yang berumur 1 sampai 22 hari itu kandangnya dipisah oleh puyuh yang berumur 3 sampai 5 bulan. Di dalam kandang anakan puyuh itu terdapat lampu yang digunakan untuk menghangatkan puyuhnya. Limbah yang dihasilkan dari puyuh itu biasanya dijadikan pupuk lalu kemudian dijual lagi ke pasar. Untuk peternakan puyuh milik sahabat puyuh itu terdapat 4 barak ya. Terdapat 4 barak. Lalu ada kurang lebih 820 kandang. Dan kandang itu dibersihkan setiap pagi dan sore hari. Lalu itu dilakukan setiap hari ya dengan 4 tenaga kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pakan pada ternak puyuh. Nah, dalam 5.000 ekor, pakan yang diberikan pada satu hari itu pada ternak puyuh sekitar 3 kilo setiap hari. Nah, kalau dikalikan dalam 30 hari itu sekitar 3 ton 900 kilo pada ternak. Nah, cara pemberian pakan pada ternak tersebut seperti wadah yang udah disediakan pada tempat ternak tersebut, dituangkan pakan-pakan yang udah disediakan pada pakan tersebut, pada pakan ternak tersebut. Nah, selanjutnya cara minum pada ternak puyuh itu seperti pipa yang udah disediakan di belakang kandang dan ada satu wadah yang udah disediakan pada ternak puyuh tersebut. Dan cara minum pada ternak puyuh tersebut itu seperti mereka tinggal yang namanya menyodokkan ke wadah tersebut.
Nah, makanan yang dipakan pada ternak tersebut itu seperti crumble dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pemeliharaan. Bibit yang masuk peternak ini dimulai dari umur 1 tahun 2 bulan. Di umur ke-3 bulan, bibit baru akan dimasukkan kembali. Bibit baru diambil dari anakan peternak puyuh lain. Untuk tempat telur dibuat miring agar ketika bertelur, telur berguling ke sisi lain yang memang khusus dibuat untuk tempat telur. Ketika puyuh berumur 120 hari, pakan yang diberikan berupa kur 311. Dan setelah itu, pakan yang diberikan berupa pakan NF yang diberi 1 kali 1 hari per 5.000 ekor per 130 kilo. Faktor yang mempengaruhi produksi telur berupa pakan, kur, vitamin. Manajemen pemeliharaan ini berbasis pembukuan data. Data yang sering dicatat di peternak ini berupa data telur, pakan, dan juga tingkat kematian burung puyuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit. Nah, ternak puyuh sering mengalami gejala kebobolan. Gejala ini bisa disebabkan oleh suara keras ataupun kejutan. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit kebobolan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti menggunakan kipas angin di dalam kandang agar mengurangi heat stress. Dan juga di kandang puyuh ini menggunakan pelepah daun rumbia agar suhu di dalam kandang itu relatif sejuk agar menghindari terjadinya heat stress. Selanjutnya, pemberian vitamin dan suplemen. Yang pertama itu ada Vitas Fresh. Vitas Fresh ini diberikan sebanyak 250 gram. Dan, ketika ada ternak puyuh yang sedang mengalami stres, akan diberikan selama 3 hari berturut-turut, dan setelah itu akan diberikan sekali seminggu. Yang kedua ada itu Bio Organic Liquid atau jamu. Jamu ini diberikan agar nantinya telur yang dihasilkan itu besar dan feses yang dihasilkan itu kering dan tidak becek. Lalu ada penyemprotan disinfektan dengan Zaldes. Ini fungsinya untuk menetralisir bakteri dan virus. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan 2 minggu sekali, dan selain itu setiap orang ataupun petugas yang mau masuk kandang akan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menetralisir virus dan bakteri agar tidak saling tertular antara manusia dengan puyuh, agar tidak terjangkit penyakit zoonosis. Lalu ada pemberian vaksinasi dengan merek Medivac Endela Sota, diberikan kepada ternak saat berumur 7 hari, 30 hari, dan sebulan sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pemanenan. Di ternak ini itu ada sekitar 21.000 ekor puyuh dengan rata-rata berat satu ekor puyuhnya ini tuh sekitar 178 gram. Satu butir telur ini tuh sekitar 11 gram. Pemanenan yang dilakukan di sini itu dilakukan pada pagi hari dan setiap harinya dengan cara manual dan menggunakan tenaga kerja. Yang mana itu untuk 5.000 ekor puyuh itu biasanya menggunakan satu tenaga kerja. Jadi di sini kan tadi ada 21.000 ekor. Berarti tenaga kerja yang dibutuhkan itu sekitar 4 orang untuk melakukan pemanenan telur pada 21.000 ekor puyuh. Nah, satu papan ini itu biasanya ada 100 butir telur, yang mana harga jual satu papan ini itu 39.000. Dan jumlah
papan yang dihasilkan tiap harinya itu sekitar 49 papan untuk 5.000 ekor puyuh. Dan cara melakukan pemasaran telur ini tuh melalui agen, yang mana setiap pagi agen datang ke sini setelah dilakukannya pemanenan.